Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Sri Mulyani dari kelas 1C ingin menceritakan tentang sejarah bahasa Indonesia sebagai tugas kuliah dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen Bapak Septian Utut Sugiatno MPD. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan sehari-hari Indonesia, sebuah negara kepulauan di Asia Tenggara. Sejarah bahasa ini sangatlah menarik dan beragam, melibatkan pengaruh dari beberapa bahasa dan peristiwa sepanjang ribuan tahun. Berikut adalah beberapa poin penting tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama adalah pengaruh awal bahasa Sanskerta dan Melayu kuno. Sejarah bahasa Indonesia dimulai dengan pengaruh kuat dari bahasa Sanskerta yang digunakan oleh para pendeta Hindu yang tiba di Kepulauan Indonesia pada abad ke-1 Masehi. Mereka membawa budaya mereka berupa sastra, agama, dan tata bahasa Sanskerta. Pengaruh ini terlihat dalam banyak kata serapan dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Sanskerta, seperti kitab, yaitu kitab suci, dan ratu, yaitu raja atau ratu. Selain itu, bahasa Melayu kuno juga memainkan peran penting dalam perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Melayu adalah bahasa dagang yang digunakan dalam perdagangan maritim di wilayah ini sejak abad ke-7 Masehi. Bahasa ini memengaruhi tata bahasa dan kosakata bahasa Indonesia, terutama dalam konteks perdagangan dan perlayaran. Pengaruh yang kedua adalah pengaruh agama Islam dan bahasa Arab. Pada abad ke-13, Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan dan penyebaran agama oleh para pedagang dan ulama dari Arab dan Persia. Dalam proses ini, bahasa Arab juga mempengaruhi bahasa Indonesia, terutama dalam kosakata agama dan istilah-istilah keagamaan, seperti masjid, yaitu tempat ibadah Islam, dan Al-Quran, yaitu kitab suci Islam. Pengaruh yang ketiga adalah pengaruh kolonial bahasa Belanda. Pada abad ke-17, Belanda datang ke Indonesia dan memulai kolonisasi. Selama hampir 3 abad, bahasa Belanda menjadi bahasa administrasi dan pendidikan di Indonesia. Pengaruh bahasa Belanda terlihat dalam banyak kata serapan bahasa Indonesia, seperti kantor dan sekolah. Selain itu, pengaruh kata bahasa Belanda juga terlihat dalam struktur kalimat bahasa Indonesia. Pengaruh yang keempat adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Pada awal abad ke-20, muncul gerakan nasionalis di Indonesia yang mendukung penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional untuk memperkuat identitas nasional. Bahasa ini digunakan dalam tulisan-tulisan politik dan sastra nasionalis. Pada tahun 1928, Kongres Pemuda II memutuskan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa nasional Indonesia. Pengaruh yang kelima adalah kemunculan ejaan sistematis. Pada tahun 1947, Indonesia mengadopsi ejaan yang lebih sistematis untuk bahasa Indonesia yang dikenal dengan sebagai ejaan yang disempurnakan. Ejaan ini bertujuan untuk membuat bahasa Indonesia lebih konsisten dan mudah dipelajari. Pengaruh yang keenam adalah kemerdekaan dan pengembangan bahasa. Indonesia meraih kemerdekaannya dari Belanda pada tahun 1945. Setelah itu, bahasa Indonesia digunakan secara luas dalam pemerintahan, pendidikan, dan media massa. Pemerintah Indonesia aktif dalam memperkaya kosakata bahasa Indonesia dengan mengadopsi kata-kata baru, terutama dari bahasa asing seperti Inggris dan Belanda. Pengaruh yang ketujuh adalah bahasa Indonesia modern. Dalam beberapa dekade terakhir, bahasa Indonesia terus berkembang. Pengaruh bahasa Inggris semakin kuat dalam teknologi, sains, dan budaya.
Namun bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa resmi dan identitas nasional yang kuat bagi rakyat Indonesia. Bahasa ini juga diajarkan di sekolah-sekolah di luar negeri sebagai bahasa asing. Kesimpulannya adalah sejarah bahasa Indonesia adalah cerminan perjalanan panjang bahasa Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya dan pengaruh luar. Bahasa ini merupakan hasil dari penggabungan berbagai pengaruh seperti bahasa Sanskerta, Melayu kuno, Arab, dan Belanda. Selama sejarahnya, bahasa Indonesia terus berkembang dan menjadi salah satu bahasa resmi yang kuat di Asia Tenggara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.